Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Komik ini menceritakan seorang pria bernama Jinho yang kehilangan ibunya saat masih kecil. Lalu suatu hari Suho bertemu dengan pria misterius dalam sebuah gate, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sang Heavenly Demon dan memberitahu Suho kalau dia adalah keturunannya dan membutuhkan tubuh Suho untuk melawan saingannya, yaitu Blood Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah gate terlihat beberapa tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Lalu seseorang berkata, "Aku kira aku tidak akan pernah merasakan ketidakberdayaan lagi. Aku pikir kali ini akan berbeda, tapi ternyata inilah akhirnya." Ternyata lawan yang dihadapi oleh party pria itu sedang melawan sebuah monster buaya. Lalu pria itu mengingat ketika ia kehilangan orang tuanya yang telah dibunuh oleh monster buaya yang kini percis berada di depannya. Lalu pria itu berkata kembali dalam keputusasaannya, yang dikatakan para bajingan itu benar, bahwa orang yang tidak berbakat sepertiku, aku tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Walaupun aku mempertaruhkan nyawaku dalam latihan, aku hanya bisa menjadi rank B. Namun mengingat membalas dendam kematian orang tuanya, pria itu pun tak putus asa. Dia pun bangkit kembali untuk melawan monster buaya. Andai saja aku bisa menjadi rank S. Ah, tidak. Aku bahkan tidak akan bisa mencapai rank A. Tapi apa kau tahu? Walaupun aku itu seorang idiot, aku tidak akan pernah menyerah di dalam situasi menyebalkan seperti ini. Jadi, kau juga tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup. Setelah itu, pria itu pun langsung menyerang buaya itu dengan menusukkan pedangnya di muncung buaya itu. Namun tanpa diduga, buaya itu mengibaskan ekornya untuk menyerang pria itu. Alhasil, pria itu terpental oleh serangan buaya itu. Lalu dengan kesakitan, sang pria berkata, "Ah sial, aku tidak bisa menggunakan tanganku lagi. Tapi aku sudah memberikan serangan yang cukup untuk memulainya." Sembari berdiri lagi dengan geramnya dan tidak putus asa, ia berkata kembali. Kalau begitu, pria itu langsung melompat kembali di mana pedangnya masih menusuk buaya itu. Setelah itu, pria itu langsung menggigit pedangnya. Lalu dengan tatapan seramnya, pria itu berkata, "Baiklah, ini serangan terakhirku." Seketika aura biru menyelimuti tubuh besar monster buaya itu. Lalu dengan tebasan terakhirnya, monster buaya itu dapat dikalahkan. Seraya alam mengerti kondisi hati sang pria, alam pun seakan menangis dengan menurunkan hujan. Meski hujan membasahi pria itu, namun tangisannya pun tidak dapat menutupi kesedihan pria itu. Seakan kesedihannya menandakan bahwa ia telah berhasil membalas dendam kematian orang tuanya. Namun, scene pun berpindah beberapa waktu yang lalu, di saat party pria itu baru dibentuk untuk memasuki Red Dungeon. Lalu pemimpin party berkata, "Baiklah semuanya, dengarkan aku. Aku perlu memberitahu kalian. Ini sebelum masuk ke gate. Kalian sudah melihat berita yang terkini, bukan?" Pria berhoodie menanggapi, "Apa maksudmu monster humanoid?" Pemimpin party berkata, "Ya benar, akan ada banyak orang yang membicarakan ini untuk sementara waktu. Jadi semuanya berhati-hati." Lalu pemimpin party menoleh ke Sunho seraya meremehkannya. "Terutama kau Jinho, kau harus berhati-hati." "Ya, baik," Suho menimpali. Lalu pemimpin party menghampiri Suho seraya ingin mengolok-olok. "Kau tidak merasa tersinggung bukan oleh perkataanku? Karena kau satu-satunya hunter rank B di sini. Jadi aku hanya khawatir padamu. Dan aku juga dengar kalau kau dulunya adalah murid yang teladan." "Ah tidak," timpa Suho. "Jangan merendah begitu. Aku juga dengar kau memasuki akademi elit di negara kita dengan nilai tertinggi. Jadi ini sebuah kehormatan untuk mendapatkan seseorang sepintarnya pergi ke Dungeon bersama kita. Apa kalian semua setuju, bukan?" Dengan geramnya atas olokan pemimpin party, Suho bergumam, "Bagaimana bisa aku jadi begini? Murid yang dengan nilai tertinggi bisa terpuruk seperti ini. Namun awalnya, dulu aku pikir kalau aku berbakat dan bisa membalaskan dendam orang tuaku.
lalu mencapai hal yang lebih baik lagi. Tapi saat ini tidak peduli betapa aku berusaha, itu mustahil bagiku. Dan itu seperti seseorang menggambarkan sebuah garis yang mengatakan kalau itu adalah batasanku. Namun setiap kali takdir mengejekku, aku selalu menghibur diriku sendiri dengan mengatakan kepada diriku sendiri untuk terus berusaha lebih baik. Tapi pada akhirnya di tempat ini, aku mulai sadar lagi kalau ini adalah batasanku. Lalu setelah itu pemimpin party berkata kembali sembari memasuki Red Dungeon. Oke, bersiaplah. Dan kau Jin Suho, ayo bergerak. Akan tetapi ketua party berbisik ke seseorang di sampingnya dengan nada menyepelekan Suho. Pintar apanya dia, aku harap dia tidak menjadi beban untuk kita. Walaupun ketua party berbisik pelan-pelan, Suho dapat mendengar perkataan itu. Lalu ia pun bergumam, ini semua sudah tidak ada artinya lagi sekarang. Kemudian Suho pun mulai melangkah memasuki Red Dungeon. Tapi kenapa aku terobsesi dengan memasuki dungeon? Walaupun aku tahu batasanku dan dipandang oleh orang lain. Mungkin itu karena keinginanku untuk balas dendam. Dan juga sikap keras kepalaku yang menolak untuk menerima batasku sendiri. Namun aku sudah tidak peduli lagi. Walaupun dipanggil keras kepala sekalipun. Oke, sekarang waktunya memasuki dungeon mutasi. Namun di saat Suho sudah memasuki dungeon, ia pun cukup terkejut karena belum lama ia masuk, para hunter sudah terbantai oleh sosok monster buaya yang telah membunuh orang tuanya. Dalam keterkejutannya, Suho berkata, "Apa? Ini sudah bencana yang hanya mempunyai kemungkinan 0,002% untuk terjadi. Dan ini juga bencana yang mengambil nyawa ibuku 10 tahun yang lalu. Apakah itu alasannya kenapa aku tidak mau kalah dari makhluk itu? Maka kemarilah bajingan." Setelah itu Shin pun kembali di awal chapter. Di saat Suho sudah mengalahkan buaya itu. Dengan menangis ia berkata, "Apa yang selama ini aku lakukan? Ini tidak akan mengembalikan ayah dan ibuku. Jadi kenapa aku melakukan ini? Dan juga aku tidak menginginkan ini. Kalau saja aku lebih kuat." Sebelum melanjutkan perkataannya, darah dari mata Suho yang berbalut dengan air matanya terjatuh. Namun tanpa diduga-duga, tetesan darah itu mengeluarkan aura gelap diselimuti cahaya hijau. Begitu juga tubuh Suho pun diselimuti aura gelap di sekelilingnya. Tiba-tiba suara orang asing berkata, "Cih, apa orang ini benar-benar keturunanku? Aku tidak puas dengan ini, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan mengenai itu." Setelah orang itu selesai berkata dengan tersenyum, entah apa yang dilakukan orang itu, tiba-tiba Suho kembali tersadar dan ia pun bangkit dari tidurnya. Lalu ia berkata, "Aku di mana? Apa aku sudah mati?" Seseorang di belakang Suho menimpali, "Belum, kau belum mati." Dengan terkejut Suho berbalik lalu ia memperhatikan seseorang itu. Lalu ia bergumam, "Siapa dia?" Dan dia mengenakan pakaian kuno. Setelah itu Suho bertanya, "Hei, siapa kau?" Dengan menghela napas orang itu menimpali, "Melihat betapa kurang ajarnya dirimu, sepertinya kau kehilangan ingatanmu tentang diriku. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Suho berkata, "Jawab saja pertanyaanku." Dengan menyentuh dagu Suho, pria itu menjawab pertanyaan Suho dengan suara beratnya, "Aku adalah Heavenly Demon, dan kau adalah satu-satunya keturunanku." Seketika Suho terkejut lalu ia bergumam, "Apa? Kau Heavenly Demon?" Dikatakan bahwa diketahui oleh semua orang yang menyukai kebudayaan bahwa sebuah karakter yang berada di langit, yang berada di atas langit, yang pantas dipanggil sebagai makhluk terkuat. Lalu dengan tatapan serius namun tidak percaya Suho bergumam kembali, "Apakah Heavenly Demon itu sungguh ada? Dan juga dia bilang dia itu leluhurku." Seakan mengerti situasi dari Suho, sang Heavenly Demon berkata, "Tentu saja, ini pasti sulit untuk kau percaya. Sepertinya di duniamu, Murim dan diriku diturunkan sebagai mitos. Namun ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Aku adalah leluhurmu, dan kau adalah keturunan langsung dariku." Setelah itu Suho bertanya kembali, "Apa kau membaca pikiranku?" Itu semudah menjentikan jari bagiku," jawab Heavenly Demon.
Setelah itu sembari memperhatikan sang leluhurnya dengan aura hitam diselimuti cahaya hijau, Suho bergumam kembali, aura yang sangat jahat. Ini sulit untuk dipercaya. Tapi seberapa aku berpikir ini tidak sama seperti sebuah sepil atau magic. Lalu Suho berkata, "Kenapa kau membawaku ke sini?" Heavenly Demon menanggapi, "Aku membawamu ke sini. Ah, itu konyol sekali. Apa gunanya membawa gumpalan daging tidak berguna sepertimu? Namun, ketahuilah tempatmu. Kau adalah makhluk rendahan yang menyedihkan." Dengan berteriak, Suho menimpali. Lalu kalau begitu, sebelum melanjutkan perkataannya, sang Heavenly Demon menyela, "Aku kesini untuk mencari demon yang lainnya. Dan itu satu-satunya sainganku, yaitu sang Bodlemon. Kalau bukan karenanya, aku tidak akan berada di keadaan menyedihkan ini. Dan aku mengubah diriku menjadi sebuah spirit. Tentu saja aku akan kesulitan apabila aku ingin mencari Blood Demon tanpa tubuh. Tapi tunggu, benar juga, itu bisa bekerja," ucap Heavenly Demon sembari melihat Suho seraya memikirkan sebuah cara. Lalu dengan kebingungan Suho berkata, "Apa yang sedang kau bicarakan?" Sembari menghampiri Suho, Heavenly Demon berkata sembari tersenyum, "Hei kau, sebagai keturunanku, kau pasti punya tubuh yang entah bagaimana pasti berguna. Jadi berikan kepadaku, anggap saja ini sebuah kehormatan, karena aku akan kembali ke dalam dunia ini dengan tubuh rendahanmu." Dengan terkejut sembari menghempaskan tangan leluhurnya di pundak Suho, ia berkata, "Apa-apaan? Kenapa juga aku memberikan tubuhku kepada orang sepertimu?" Namun seketika Suho langsung terkejut kembali ketika terkena aura yang besar menekan tubuhnya. Lalu dengan mengeluarkan auranya yang cukup besar karena penolakan Suho, sang Heavenly Demon berkata dengan marahnya, "Beraninya kau melupakan tempatmu. Kau tidak ada pilihan dalam hal ini, apa kau tahu?" Namun dalam benaknya Heavenly Demon, ia cukup aneh. Lalu ia bergumam, "Apa dia bisa menahan seni bela diriku?" Sementara itu di sisi Suho yang kini sedang menahan aura Heavenly Demon, ia bergumam, "Memang energi ini kuat dan mengerikan, tapi rasanya entah kenapa aku tidak merasa terancam dengan ini. Namun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini cukup aneh." Lalu dengan santainya Suho berkata, "Sepertinya kau agak sedikit terganggu. Karena ini semua tidak berjalan sesuai rencanamu, bukan?" Lalu tanpa diduga-duga sang Heavenly Demon sekilas mengingat memori masa lalunya dengan seorang wanita yang berkata, "Berjanjilah kalau kau tidak akan pernah menyakiti mereka yang sedara, karena aku akan melindungimu apapun yang terjadi." Setelah mengingat ingatan itu, ia berkata, "Ingatan ini lagi." Dan tak lama kemudian Heavenly Demon kembali berkata sembari menatap Suho, "Siapa namamu?" Dengan santainya Suho menanggapi, "Suho, aku Jin Suho." "Baiklah Jin Suho, kau memang arogan, tapi aku akan memberikan sebuah kesempatan seumur hidupmu." Dengan marahnya Suho menanggapi, "Aku tidak butuh apapun itu." Akan tetapi Heavenly Demon menyela, "Bukankah kau kehilangan keluargamu, bukan? Dan semuanya karena betapa lemahnya dirimu." Kau pasti terus memutar kata-kata ini di benakmu. "Apa semuanya akan hidup kalau saja aku lebih kuat? Aku pastinya bisa melindungi mereka." Tapi itu semua di masa lalu. Dan kau pastinya juga tahu kalau itu adalah pemikiran yang naif. Dan mereka tidak akan pernah kembali, bukan? Dengan geramnya Suho berkata, "Berhentilah membaca pikiranku sesuka hatimu. Kalau tidak, akan kubunuh kau." "Hahaha, itu benar. Itu amarah balas dendam," balas Heavenly Demon setelah melihat tatapan balas dendam dari Suho. Lalu ia berkata kembali, "Manusia rendahan yang menyedihkan, yang tidak bisa melewati batasannya, terbawa oleh emosi. Dan kau juga sudah mencoba, namun kau akan sadar kalau hanya segitulah batasan yang kau miliki." "Diamlah, kau bangsat," ucap Suho dengan berteriak dipenuhi amarah. Tanpa menghiraukan ucapan Suho, Heavenly Demon berkata kembali, "Baiklah, aku akan langsung saja ke intinya. Aku bisa membantumu melewati batasanmu." Apa maksudmu?" ucap Suho dengan terkejut. "Aku akan langsung saja dan aku katakan ini kepadamu.
Metode yang diajarkan oleh Hunter di dunia ini tidak cocok untukmu, karena kau adalah keturunanku. Dan apakah kau membutuhkan seni bela diri terkuat yang ada di Murim, yaitu seni bela diriku, seni bela diri Heavenly Demon? Dengan mengepalkan tangannya, Suho menanggapi, apakah aku bisa menjadi lebih kuat? Heavenly Demon berkata, ya benar, kau akan menjadi kuat, karena sebagai salah satu dari bela diri terkuat di Murim, bahkan manusia sampah pun bisa menjadi lebih kuat. Dan untuk seseorang yang sedarah denganku itu tidak akan sulit bagimu. Jadi kau menurut saja dan berikan tubuhmu. Lalu dengan termenung ia bergumam, aku bisa menjadi lebih kuat dengan ini. Tapi tidak mungkin tentang itu. Lalu Suho berkata, aku tidak akan memberikan tubuhku. Dengan menghela napas, Heavenly Demon menimpali, kau bertingkah seperti itu. Padahal niatmu berbeda dari tingkahmu, dasar kau bodoh. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan sebuah trial. Dengan terkejut Suho berkata, apa? Trial? Ya, melakukan trial. Dan lewati percobaan ini, dan aku akan mengajarimu teknik kultivasi dan energi dalam. Tapi kalau kau gagal, aku akan mengambil alih tubuhmu. Jadi ini bukan tawaran yang buruk, bukan? Jadi bagaimana? Dengan terkejut Suho bergumam, ini, aku seharusnya menolak tawaran ini, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat trial dimulai. Tapi bagaimana kalau ini adalah sebuah kesempatan? Kalau ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepadaku, apa aku bisa yakin kalau aku tidak akan menyesal? Setelah memikirkan semua kemungkinan yang terjadi, Suho berkata, kau akan menepati janjimu, bukan? Heavenly Demon menanggapi, aku berjanji dalam namaku. Apa kau pikir aku yang sudah melampaui kematian akan membanggakan energi dalam seperti ini? Dengan tatapan keyakinan yang teguh ia berkata, baiklah, apa trialnya? Heavenly Demon menimpali, ambil satu langkah menjauh dari keputusasaan milikmu dan berdiri di depanku. Lalu dengan satu kali jentikan tangannya Suho ditransfer ke masa lalunya. Dengan kebingungan Suho berkata, di mana ini? Namun seketika Suho terkejut ketika bayangan dirinya ketika kecil memanggil ibunya dengan menangis. Lalu ibunya menanggapi panggilan Suho kecil. Suho sayang, kamu harus bersembunyi di sini. Nanti akan ada yang mencari kamu. Jadi sampai saat itu saja. Lalu setelah melihat kejadian itu, Suho sangat terkejut bahwa apa yang kini ia alami. Lalu scene pun telah berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali. Bye bye.